Selama ini, orang menganggap embargo sebagai tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh negara-negara superpower, dan kebanyakan negara di dunia melihat Amerika sebagai satu-satunya negara yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan embargo terhadap negara manapun yang tidak disukainya. Jenis embargo bisa meliputi embargo senjata, teknologi, keuangan, bahkan embargo ekonomi secara menyeluruh. Embargo memang memerlukan kombinasi kekuatan besar, termasuk kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh global yang luas. Negara yang dikenai embargo biasanya menderita secara ekonomi dan seringkali diisolasi oleh sekutu-sekutu besar Amerika, sehingga negara-negara lain ikut mendukung embargo tersebut agar tidak terkena dampaknya. Dalam analogi, ini mirip dengan mangsa yang diserang oleh kawanan serigala, sementara serigala Silver berdiri di atas bukit, melolong dengan bangga. Sebenarnya, semua negara berusaha menghindari embargo dan berupaya agar embargo tidak dikenakan terhadap mereka. Namun, negara-negara paling berkuasa di dunia, khususnya Amerika, cenderung sering memberlakukan embargo terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara miskin dan lemah yang dianggap tidak menghormati, tidak mematuhi, atau dianggap mengancam keamanan nasional Amerika. Politik ini seringkali diterapkan oleh Amerika kepada banyak negara secara sepihak, bahkan beberapa negara telah mengalami kehancuran dan penggulingan pemimpinnya akibat dari embargo yang diberlakukan. Amerika sendiri belum pernah menghadapi perlawanan yang cukup kuat untuk melukai mereka, dan belum ada negara yang berhasil mengembargo Amerika dan menyakiti ekonominya tanpa menyakiti negara mereka sendiri karena berani menantang Amerika. Keadilan dunia tampaknya lebih menguntungkan Amerika dan sekutu-sekutunya. Namun, tidak ada yang abadi di dunia, dan kini muncul negara-negara kuat baru yang membuat jargon keadilan Amerika terasa jomblang. Ketika Amerika menyatakan Irak harus diserang dan Saddam harus digulingkan, dunia merespons dengan setuju karena membaca media barat yang mengkampanyekan demokrasi dan keadilan dunia. Demikian pula, ketika Amerika menyerang Suriah, Libya, dan memberlakukan sanksi berat kepada Iran, semua yang berada di kursi Badan Dunia PBB masih mengangguk-angguk, walaupun sebagian dunia mulai meragukan jargon keadilan tersebut. Ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, Amerika tidak berani menerapkan jargonnya, bahkan ketika mencoba mengembargo China menyebabkan perang dagang yang tidak dimenangkan oleh Amerika. Kemudian, Amerika sendiri merasakan akibat dari embargo ketika China dan beberapa negara lainnya setuju untuk melarang impor daging unggas Amerika dengan alasan pandemi flu di dunia. Meskipun pandemi berakhir, China tetap mempertahankan larangan impor tersebut, bersama sejumlah negara lain yang mengikutinya. Beberapa pelaku besar di industri daging unggas Amerika mengungkapkan bahwa pasar China sangat penting bagi perusahaan-perusahaan AS seperti Pilgrim's Pride karena China adalah tujuan utama untuk produk seperti kaki ayam, yang di AS umumnya tidak dikonsumsi. Amerika akhirnya merasakan kerugian ekonomi akibat embargo, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ahli ekonomi barat sendiri mengakui bahwa prediksi penurunan ekonomi China di media barat adalah suatu kebohongan berbahaya dan menipu, karena sebenarnya ekonomi China terus berkembang pesat. Negara-negara seperti China kemungkinan besar akan membalas dan memberikan karma terhadap Amerika dari segala sisi, dan hal ini sedang berlangsung semakin kuat. Akhirnya, Amerika mulai merasakan bagaimana rasanya dijatuhkan embargo oleh negara lain. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa keadaan dunia tidak selamanya menguntungkan satu pihak, dan kekuatan dan pengaruh negara-negara lain bisa berdampak besar terhadap negara superpower seperti Amerika.